warahmatullahi wabarakatuh. Hai Londoners, perkenalkan nama saya Suci Febianti dari batch 21 Blended Learning jurusan Corporate Communication, London School of Public Relations, Jakarta. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesenjangan Literasi Digital sebagai Faktor Penghambat Transformasi Digital pada UMKM di Rusun Marunda pasca COVID-19. Dan pada penelitian kali ini saya juga didampingi oleh dosen pembimbing, yaitu Dr. Andes Rendrodani. Pembahasan kali ini akan fokus kepada bagaimana kesenjangan literasi digital menghambat transformasi para UMKM dan bagaimana kondisi literasi digital para pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19, serta menawarkan bagaimana gambaran strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Untuk itu, pada penelitian kali ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, di mana munculnya era digital yang mendorong transformasi besar dalam dunia bisnis. Saat ini juga e-commerce menjadi sarana utama transaksi modern yang mempermudah jual beli lintas wilayah bahkan lintas negara. Latar belakang yang kedua yaitu adanya pengaruh pandemi terhadap pola bisnis. Pandemi memaksa pelaku usaha untuk beralih dari toko fisik ke platform online. Dengan adanya pembatasan sosial atau work from home, memaksa kita untuk mengadopsi transaksi daring jual beli secara online dari rumah. Tentunya hal ini juga dinyatakan langsung melalui halaman Tempo pada tahun 2020, yaitu jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diprediksi meningkat hingga 189,6 juta pada tahun 2024, atau sekitar 2/3 penduduk di Indonesia memilih berbelanja secara online dibandingkan offline. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, adanya dampak negatif dari pandemi terhadap UMKM. Menurut kata data, sebagian besar UMKM mengalami penurunan kinerja selama pandemi akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan rendahnya kesiapan digital. Jadi hanya sebagian kecil yang mampu bertahan karena sudah mulai memanfaatkan platform online. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat digitalisasi UMKM. Sebagian besar masih mengandalkan penjualan offline melalui pasar tradisional, ruko, dan bazar. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan digital yang cukup besar antara pelaku usaha. Dinyatakan menurut hasil data dari The Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada tahun 2023, dinyatakan hanya ada 34,25% UMKM yang memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 5-10% akibat dari penerapan work from home. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet ini selama pandemi, pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperluas akses internet melalui program Wi-Fi gratis yang diterapkan langsung melalui Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 tentang perluasan akses internet bagi masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 5, program dimanfaatkan sebagai media untuk penunjang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Disebutkan juga di dalam Pasal 9, lokasi yang menjadi prioritas adalah rumah susun sederhana yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan fokus pada UMKM di Rusun Marunda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman literasi digital pelaku UMKM di Rusun Marunda mempengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan aplikasi online untuk pengembangan bisnis pasca COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam proses transformasi digital UMKM di Rusun Marunda. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan, kebutuhan, serta pemahaman pelaku UMKM di Rusun Marunda terkait dengan literasi digital dan khususnya dalam aspek pemahaman pemasaran digital dalam memanfaatkan aplikasi online untuk pengembangan bisnis pasca pandemi COVID, dan juga untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam proses transformasi digital UMKM di Rusun Marunda. Dan tentunya pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis, akademik, dan juga teoritis. Masuk ke dalam manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian akademik tentang literasi digital sebagai hambatan non-teknis UMKM, serta menjadi referensi untuk riset selanjutnya terkait adopsi teknologi pasca pandemi. Kemudian untuk manfaat teoritis,
tentunya untuk memperluas teori tentang peran literasi digital dan juga infrastruktur dalam transformasi UMKM, serta menjadi dasar strategi peningkatan literasi digital ke depannya. Itu dia tadi yang sudah dijelaskan, yaitu manfaat yang diharapkan dari penelitian kali ini. Dan selanjutnya kita akan membahas teori yang digunakan, yaitu teori Integrated Marketing Communication atau IMC. Dijelaskan di dalam buku Digital Marketing karya Kevin dan Alice Chadwick pada tahun 2019, bahwa IMC merupakan the coordination of communication channels to deliver a clear and consistent message. Teori ini mencakup sejumlah dimensi yang nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur penelitian kali ini, dan dimensi ini terdiri dari advertising, sales promotion, event and experience, public relation and publicity, direct marketing, interactive marketing, word of mouth, dan juga ada personal selling. Nah, nantinya melalui pendekatan teori IMC ini, penelitian akan menganalisis lebih dalam bagaimana proses komunikasi para pelaku UMKM yang mengintegrasikan media digital di dalam kegiatan usahanya. Penerapan teori IMC ini kita dapat melihat dari kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana kesenjangan literasi digital dan juga adanya faktor penggambar dari transformasi digital yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut digunakanlah pendekatan teori IMC, dan juga melalui penerapan teori IMC ini harapannya UMKM dapat mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi digital secara efektif. Yang itu dia tadi gambaran dari kerangka konseptual dengan pengadopsian teori IMC yang digunakan pada penelitian kali ini. Selanjutnya kita akan membahas kategori narasumber yang menjadi target utama dalam penelitian kali ini. Terdapat 3 kategori, yaitu terdiri dari para pelaku UMKM yang usahanya berkembang dengan baik, yang kedua para pelaku UMKM yang mengalami kendala dari digitalisasi, yang ketiga adalah koordinator UMKM di Rusun Marunda. Dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yang akan mendalami peristiwa real yang terjadi pada proses bisnis UMKM di Rusun Marunda, dan pendekatan yang akan digunakan yaitu dengan pendekatan teori IMC tadi yang akan menganalisis pengguna media digital pada proses komunikasi pelaku UMKM. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi dengan kondensasi data, penyajian data, sampai dengan verifikasi kesimpulan. Kemudian untuk teknik pemeriksaan data yang digunakan yaitu dengan teknik triangulasi yang dilakukan dengan menyatukan metode, sumber, dan teori untuk memastikan keakuratan dan juga konsistensi data. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fokus penelitian yang mengacu pada 8 dimensi teori Integrated Marketing Communication. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari advertising dengan indikator penelitian melalui promosi, kemudian konten, dan juga insight konten pada media sosial. Kemudian selanjutnya ada sales promotion dengan objek penelitian dinilai dari strategi promosi yang sering digunakan, apakah dengan bundling harga atau dengan memberikan diskon. Kemudian yang ketiga ada event and experience yang dinilai apakah UMKM pernah berpartisipasi pada sebuah acara atau bazar. Kemudian yang keempat ada public relation dan publicity yang dinilai bagaimana hubungan dengan para pelanggannya dengan memanage komunikasi. Kemudian selanjutnya yang kelima ada direct marketing dengan indikator penelitian bagaimana proses pemasaran produk ke pelanggan. Kemudian yang keenam ada interactive marketing, apakah pernah menggunakan fitur live streaming untuk penjualan. Yang ketujuh ada word of mouth, apakah pernah berkolaborasi dengan tokoh terkenal atau melakukan endorsement. Dan yang ke-8 itu ada personal selling, apakah pernah melakukan demo produk atau penjualan langsung dengan bertemu dengan pelanggan secara langsung. Nah, itu dia tadi fokus penelitian yang nantinya akan menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi sebagai data pendukung. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan penelitian dengan indikator yang pertama itu ada advertising dengan fokus pertanyaan, apakah Anda pernah menggunakan iklan berbayar untuk mempromosikan produk masing-masing para pelaku UMKM. Dan pada implementasinya bahwa ternyata para pelaku UMKM di Rusun Marunda ini mulai menggunakan iklan berbayar, namun mereka masih belum bisa memanfaatkannya secara optimal karena adanya keterbatasan dari pengetahuan teknis, kemudian adanya anggaran, dan juga akses perangkat. Meski begitu, banyak beberapa para pelaku UMKM juga mengakui bahwa iklan digital ini mampu meningkatkan jangkauan dari konsumennya masing-masing. Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu sales promotion dengan fokus pertanyaan, apakah dengan penawaran promosi seperti diskon, kemudian buy one get one atau bundling produk itu akan menarik pelanggan baru, dan bagaimanakah respon dari konsumen terhadap produksi promosi tersebut. Implementasinya ternyata para pelaku UMKM ini aktif melakukan promosi, dan khususnya pada saat mengikuti bazar atau acara komunitas.
Dan strategi ini dinilai ternyata cukup efektif untuk menarik pembeli baru dan meningkatkan penjualan, meskipun masih dilakukan secara manual ternyata, dan belum teridentifikasi dengan promosi melalui platform digital ataupun e-commerce. Kemudian selanjutnya ada event and experience dengan fokus pertanyaan, apakah Anda pernah mengikuti acara pameran atau bazar atau workshop? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Anda terhadap acara tersebut? Apakah acara tersebut itu membantu Anda dalam memperkenalkan produk Anda ke pelanggan yang lebih luas atau tidak? Implementasinya adalah ternyata pelatihan atau bazar yang sering diselenggarakan oleh koordinator UMKM atau pemerintah menjadi sarana promosi sekaligus edukasi. Dan tentunya ini memberikan manfaat yang cukup luas bagi para pelaku UMKM di Rusun Marunda. Indikator selanjutnya yaitu public relation dan publicity dengan fokus pertanyaan, apakah usaha Anda pernah diliput media baik secara online maupun offline, kemudian seberapa penting dukungan tersebut, dan apakah ada pihak yang membantu memperkenalkan UMKM Anda. Dan implementasinya ternyata liputan media lokal dan publikasi dari dinas ternyata memberikan exposure tambahan kepada beberapa UMKM. Selanjutnya ada direct marketing dengan fokus pertanyaan, apakah Anda pernah memasarkan produk secara langsung, misalnya melalui pesan pribadi atau chat WhatsApp, SMS atau email atau chat di beberapa platform online, platform digital, dan bagaimana cara Anda mengumpulkan kontak mereka dan menjaga komunikasi dengan para pelanggan, dan seberapa efektifkah cara pendekatan tersebut. Dan implementasinya, mayoritas para pelaku UMKM menggunakan chat tersebut sebagai media utama untuk berkomunikasi secara langsung dengan para pelanggannya. Dan strategi pemasaran personal ini dinilai efektif untuk menjaga relasi antar pelanggan. Tapi masih belum ada pengelolaan database pelanggan secara sistematis. Indikator selanjutnya yaitu interactive marketing dengan fokus pertanyaan, apakah Anda sering menggunakan fitur live streaming dan bagaimana cara Anda menanggapi pertanyaan, komentar, ataupun keluhan para pelanggan. Kemudian apakah Anda merasa dengan adanya platform digital ini membantu proses usaha mereka. Dengan implementasi bahwa para pelaku UMKM ternyata sudah banyak yang menggunakan platform digital atau media sosial sebagai proses berjualan mereka. Tapi masih ada keterbatasan karena penggunaannya masih sulit dan masih belum banyak fitur-fitur yang mereka ketahui. Nah, untuk fitur live streaming sangat memudahkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggannya dan memudahkan mereka juga untuk menjawab komentar dan juga keluhan-keluhan para pelanggannya. Indikator selanjutnya yaitu word of mouth dengan fokus pertanyaan, apakah Anda pernah melakukan endorsement, kemudian bagaimana peran testimoni atau ulasan, dan jawabannya adalah banyak para pelaku UMKM yang belum menerapkan strategi endorsement karena adanya keterbatasan dari segi keuangan. Peran testimoni dan ulasan masih digunakan oleh para pelaku UMKM tentunya untuk meningkatkan penjualan masing-masing para pelaku UMKM di Rusun Marunda. Dimensi yang terakhir yaitu indikator personal selling dengan fokus pertanyaan, apakah Anda pernah menjual produk secara langsung, kemudian seberapa penting interaksi secara tatap muka, dan dalam konteks pelatihan atau acara bazar, apakah Anda merasa lebih mudah menjualkan produknya secara langsung. Dan mereka mengimplementasikan pertanyaan tersebut bahwa pada acara bazar yang sering dilakukan itu sangat memudahkan mereka untuk mencari calon pembeli baru. Dan dapat disimpulkan bahwa kesenjangan literasi digital menjadi hambatan signifikan dalam proses transformasi digital UMKM di Rusun Marunda. Kemudian ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih belum optimal dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran digital. Dengan hasil pembahasan tadi dan juga hasil temuan dan adanya kesimpulan dari penelitian, maka disarankan secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya tentang literasi digital UMKM terutama di kawasan rumah susun dengan pendekatan yang lebih luas lagi dan juga lebih terukur. Demikianlah presentasi mini tesis saya, dan tentunya pemeriksaan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan masukan serta saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan proses penelitian ke depannya. Semoga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Suci Febianti, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.